Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'at ba'ihi wa syuhada wa sholihin wal ma'alifin wal musannifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu hukukun alaina ghafarallahu lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini adalah pasal yang kelima. Surutu ijza'il hajari. Adapun syarat-syarat diperbolehkan istinja dengan batu. Istinja bersih dengan menggunakan batu. Samaniyatun adalah 8. Surut merupakan mubtada, ijza'il hajari merupakan mudhof ilaih yang tentunya harus dibaja jar. Surutu dibaca rofa karena menjadi mubtada, samaniyatun dibaca rofa karena menjadi khobar daripada mubtada berupa surut. Ayyakuna yang pertama adalah ada. Ayyakuna ada apa istinja ya. Ayyakuna merupakan badal dari samaniyah. Keberadaan istinja bisalasati ahjarin. Bisalasati ahjarin menjadi khobar dari kana yakun. Istinja keberadaannya itu bisalasati ahjarin dengan 3 batu. Ba huruf jar, salasati dijarkan oleh ba, ahjarin juga dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Salasah menjadi mudhof. Jadi syarat yang pertama, seseorang sah istinja bersuci dengan menggunakan batu, yaitu minimal batunya 3. Wa ayyangkiya, dan harus bersih. Apa yang bersih? Al mahallu, tempat najis. Yang kia dibaca nasab karena an merupakan amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Yang kia dinasabkan oleh an merupakan fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Apa fa'ilnya? Al-mahal. Yang kia bersih. Apa al-mahallu? Tempatnya. Artinya syarat yang kedua, tempat ya, tempatnya itu harus betul-betul bersih, tidak terkontaminasi oleh yang lain. Kemudian wa alla yajiffa, syarat yang ketiga, dan tidak kering. Apa yang tidak kering? An najisu, najis. Artinya kalau keberadaan najis yang telah keluar, mohon maaf, itu sudah mengering, maka istinja dengan batu sudah tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga mau nggak mau harus istinja dengan menggunakan air. Inilah semakin tampak bahwa air itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian wala yantakila, masih merupakan syarat sahnya bersuci dengan menggunakan batu. Walayan takilan, dan tidak berpindah-pindah apa najis. Andaikan mohon maaf najis itu keluar dari tempatnya, dia tidak pindah ke tempat lain, karena tidak menutup kemungkinan ketika orang mohon maaf BAB ya, bisa jadi mungkin najis yang keluar itu tidak langsung ke toilet, tapi dia pindah ke semisal mohon maaf paha
atau betis. Kalau sudah kondisinya seperti ini, maka sudah tidak bisa untuk bersuci dengan menggunakan batu. Harus bersuci dengan menggunakan air. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wala yatro'a, dan tidak datang alaihi, terhadap najis yang keluar tadi itu, alaihi, terhadap najis, apa yang tidak datang, akharu, najis yang lain. Artinya kalau ada najis yang keluar dari tempatnya itu, tidak kemudian tercampur oleh najis yang lain. Tidak menutup kemungkinan ketika najis itu keluar kemudian kena percikan, mohon maaf, air kencing. Dalam waktu bersamaan dia di samping buang air besar juga buang air kecil. Jadi air kencingnya itu tidak bercampur dengan najis yang telah keluar. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wala yujawiza shofhatahu, ya. Wala yujawiza, dan tidak melewati apa najis yang keluar itu, tidak melewati shofhatahu, ya. Shofhatahu, kanan kirinya dubur, ya. Kanan kirinya dubur dalam arti bisa dikatakan tempat sekitar dubur itu. Nah, mohon maaf, andaikan ini katakanlah pantat yang di bawah ini, karena tidak menutup kemungkinan kalau orang itu terlalu merapat, itu pada akhirnya bisa jadi ketika najis itu keluar, itu dia kena daerah yang ada di kanan ataupun kirinya. Kalau sudah kena kanan ataupun kirinya, maka kesempatan untuk istinja dengan menggunakan batu itu sudah tidak ada lagi. Jadi shofhah itu bisa kita katakan ya daerah kanan kiri dubur itu, ya. Atau ada yang mengatakan lipatan pantat. Ada yang mengatakan demikian. Mohon maaf, ini bukan hal yang tabu karena ini kita masih dalam keadaan ngaji. Mohon maaf. Wa hasyafatahu, dan juga tidak melewati hasyafahnya orang yang sedang istinja. Itu syarat yang kelima, ya. Yang keenam, mohon maaf. Kemudian syarat yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Wala yusibahu, dan tidak mengenai najis tadi. Apa yang tidak mengenai? Ma'un, air. Wawu pada kalimat wala yusibahu ataf ke kalimat ayyakuna bisalasati ahjarin, ya. Wala yusibahu, la yusibahu berarti yusiba merupakan fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena di situ itu sebenarnya ada an yang terbuang. Wa alla yusibahu asaba yusibu isabatan, ya, ikut wazan af'ala, berarti di situ hamzahnya untuk takdiyah, berarti butuh maf'ul. Maf'ulnya apa? Yusibahu, haknya itu merupakan domir maf'ul, ya, domir nasab yang sebenarnya dia jadi maf'ul. Artinya najis itu tidak terkena apa? Ma'un, air, ya. Berarti yang mengenai adalah air, karena tidak menutup kemungkinan ketika orang itu sedang BAB, kotoran itu begitu keluar, kemudian ada percikan air yang mantul kemudian mengenai najis yang keluar ataupun tempat. Artinya kalau itu terjadi berarti tidak bisa seseorang itu lagi istinja dengan menggunakan batu. Yang terakhir, wa antakuna, dan ada, ya,
kana yakunu, masukkan an antakuna, tetap nasab karena an termasuk amil nasab. Kunu fi'il mudhari' dinasabkan oleh an. Apa yang ada? Al ahjaru, isimnya kana, dibaca rofa. Kita tahu bahwa kana beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isimnya dan menasabkan khabar. Wa antakuna, dan ada, apa yang ada? Al ahjaru, batu-batu yang digunakan untuk istinja itu keberadaannya tahiratan, harus dalam keadaan suci, mensucikan. Ya, jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa syarat sahnya istinja dengan menggunakan batu ada 8. Yang pertama, batu yang digunakan minimal 3, ya, atau 1 tapi ujungnya 3. Yang kedua, tempatnya harus bersih. Yang ketiga, najis yang keluar belum kering, ya, wa ailla yajifan najisu. Yang keempat, wala yantakila, najis yang keluar belum berpindah-pindah. Yang kelima, wala yaqra'a alaihi akhar, tidak ada najis yang lain yang mengenai, yang kemudian mengenai najis yang telah keluar. Yang berikutnya, wala yuja, yang keenam, la yujawiza sofhatahu, najis yang keluar tidak melewati kanan kirinya tempat keluarnya darah, keluarnya najis. Kemudian yang ketujuh, Allah yusibahuma, tidak ada air yang mengenai najis yang keluar. Sedangkan yang terakhir, yang ke-8, batu yang digunakan untuk istinja dipastikan merupakan batu yang suci, mensucikan. Wallahu ta'ala a'lam.